Lihat gambar di bawah ini, saya menggunakan TFM5 untuk mengamati pergerakan harga dengan mengkonversi seluruh SMA3 di setiap TF ke TFM5. Jadi garis-garis Ma yang ada adalah konversian sebetulnya. SMA3 di M5 sama dengan SMA dengan period 3 di M5, medium blue. SMA3 di M15 sama dengan SMA dengan period 9 di M5, yellow. SMA3 di M30 sama dengan SMA dengan period 18 di M5, fire break. SMA3 di H1 sama dengan SMA dengan period 36 di M5, green. SMA3 di H4 sama dengan SMA dengan period 144 di M5, magenta. SMA3 di D1 sama dengan SMA dengan period 864 di M5, still blue. Untuk SMA3 di TFW1 dan MN kita dapat memonitor arah pergerakannya di bar di bawah indikator MTFGGH. Nah, coba perhatikan gambar di bawah tersebut, terlihat ritmenya kan? Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnis forex.com 116. Sekarang bagaimana kita menganalisanya? Sama saja dengan konsep yang kita gunakan pada cara kita menganalisa sebelumnya, tidak berbeda sama sekali. Kita tetap menggunakan konsep flat dan trending dengan menggunakan BBSD1, dan melakukan OP di Ma acuan yang flat. Yang berbeda hanya pembagian waktu acuannya saja. Ma dan BB yang kita plot pada chart juga tetap menjadi batas-batas yang menjadi titik perhatian kita. Hehehehehe. Selamat mempelajari dan mencoba. Indikator dan template teknik analisa zoom in. Ekstrak file asterisk.zip-nya. Copy seluruh asteris. X4 ke direktori MetaTrader garis bawah Anda, Expert Indicators. Copy asterisk.tpl ke direktori MetaTrader garis bawah Anda, templates restart MetaTrader Anda dan klik templatenya. GGH garis bawah M5 garis bawah system.zip, 21,1 kilobita, 3832 views. Tips menggunakan analisa zoom in. Hehehehe, ini tips yang biasa saya lakukan kalau lagi malas mikir dan nganalisa dan trade banyak pair. Setup di M5 seperti template, lalu H4 MTFGGH, saya jadikan patokan tren, simple saya OP ketika M5, M15, M30 dan H1 searah dengan H4 dan OP-nya gak jauh dari. Lower, upper BB yang flat sesuai konsep flat. Exit ketika M5 atau M15 berubah warna. Simple hehehe. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnisforex.com 117. Indikator KG Ma upper dan lower. Ini indikator yang dapat kita gunakan untuk membantu membaca cerita tren titik acuan yang kita gunakan di teknik analisa pertama. Memang kita bisa melihat dari garis Ma-nya, tetapi kadang kemiringan garis suka membingungkan juga dan panah up dan down di KG Ma 1.3B juga hanya mendeteksi current conditions. Jadi mudahan ini bisa membantu, gak dipakai juga gak apa-apa kalau sudah terbiasa. Hanya dengan Ma dan BB acuan hehehehehehe. Catatan. KG Average HLCC menghitung rata-rata harga satu hari yang lalu, satu minggu yang lalu dan satu bulan yang lalu, ini hanya kita gunakan sebagai alat bantu untuk membandingkan harga saat ini dengan rata-rata sebelumnya tersebut. Informasi yang kita dapat di sini untuk melihat, di mana, posisi harga saat ini jika dibandingkan dengan nilai rata-rata harian, mingguan dan bulanan sebelumnya TSB, yang jelas jika harga saat ini di atas rata-rata sebelumnya artinya harga saat ini mengalami kenaikan jika. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnisforex.com 118. Dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya. Apakah ini indikasi up atau down nanti dulu?
kita harus lihat indikasi dari alat bantu yang lain dulu. Hehehehe. Semua batas-batas statis yang kita gunakan memiliki fungsi untuk membantu kita melihat batas-batas statis yang mungkin dicapai harga. BB acuan adalah setiap BB yang flat, tidak ada yang utama, sebaiknya lihat semua. OP selalu berdasarkan map pengarah, sama seperti kita melihat sebuah mobil yang meluncur di jalan tol ke arah pintu gerbang yang menuju Jakarta. Kita hanya tahu mobil ini akan menuju Jakarta atau berbelok dari arah pergerakan mobil tersebut kan, itulah fungsinya kita mengamati mama kecil. Please sadari kita tidak pernah tahu sampai di mana harga akan bergerak, tetapi sama dengan sebuah mobil yang meluncur di jalan, karena kita tahu peta jalan, kapasitas bensinnya etc., kita bisa memprediksi di mana saja kira-kira mobil ini akan berhenti etc. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar-bisnis-forex.com 119. Teknik analisa Fibonacci 5. Dari namanya, mungkin kita berpikir teknik analisa ketiga ini akan menggunakan Fibo. Level hehehehe. Enggak kok, teknik analisa kita yang ketiga ini tetap menggunakan hanya kita akan menggunakan level-level Fibonacci 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4 dan 100.00 yang kemudian kita gunakan sebagai periode dari mama yang akan kita gunakan untuk menganalisa chart. Dalam analisa ini berarti kita menggunakan 6 buah untuk mengamati pergerakan harga, tetapi bisa juga kita menambahkan level-level yang lebih besar untuk mengamati pergerakan harga seperti level 161.8, 200 etc. Nah, mama dengan periode Fibonacci ini kita gunakan untuk melihat pergerakan harga. Coba amati chart bagaimana kondisi pergerakan harga ketika price berada di atas mama Fibonacci ini, dan juga ketika price berada di bawah mama ini. Kapan kita entry dan exit? Amati deh, gampang kok, hehehehehe. Periode ma yang kita gunakan adalah pukul 2.36, 3.82, 5.00, 6.18, 7.64, 10.00, pukul 12.36 dan pukul 16.18, lalu TF mana yang kita gunakan sebagai patokan? Ini terserah Anda, bebas deh, tapi biasanya saya menggunakan H1 dan H4 sebagai patokan dan masuk melalui TF kecil M1, M5 atau M15. Singkat aja deh, sisanya gunakan pemahaman di teknik analisa sebelumnya untuk mengembangkannya. Mudahan gak perlu disuapin terus ya, kikiki becanda ah. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar-bisnis-forex.com 120. Indikator AI 53,6 kilobita, 2448 views. B 7,7 kilobita, 1919 views. B 7,6 kilobita, 1884 views. Indikator MTFGGH baru. MTFGGH yang lama mengambil data dari masing-masing TF, dan ini menimbulkan keterlambatan pembacaan. Jadi di MTF baru ini semua dikonversi ke curen TF, so will be okay lah 7.9. Kebon, 1824 views, 7.9. Kebon, 1710 views. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar-bisnis-forex.com 121. Catatan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, materi yang akan saya bagikan malam ini adalah materi lanjutan dari apa-apa yang sudah saya bagikan di thread belajar. Menganalisa chart ala KG di
Forexindo.com. Tujuan utama saya menulis di sana adalah pertama untuk berbagi dan membekali trader dengan pemahaman tentang pentingnya sebuah analisa yang menyeluruh dan terukur sebelum kita melakukan trading. Jadi jangan pernah berharap kita akan menemukan signal ajaib atau sebuah sistem trading yang akan memberikan signal buy atau sell dengan sangat akurat tanpa kita harus berpikir atau repot-repot menganalisa di sana dan juga malam ini. Kalau saat ini Anda berharap demikian, tinggalkan saja room ini sekarang juga. yang Anda harapkan tersebut tidak akan Anda peroleh di sini. Untuk memudahkan, saya akan coba simpulkan terlebih dahulu apa-apa yang sudah kita pelajari dan pahami di Trade Forexindo. Secara garis besar sebenarnya di situ kita baru diperkenalkan dengan teknik dasar untuk menganalisa pergerakan harga, karena bagaimanapun juga untuk dapat memperoleh keuntungan dari trading yang kita lakukan di forex ini, OP yang kita lakukan harus sejalan dengan pergerakan harga. Ini harga mati. Saya pikir belum ada broker yang menetapkan kita mendapatkan profit jika OP kita berlawanan dengan pergerakan harga. Betul gak? Di trade tersebut kita diperkenalkan dengan tiga buah style yang dapat kita menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnis forex.com. 122. Gunakan untuk menganalisa pergerakan harga. Style pertama atau saya menyebutnya di sana teknik analisa 1, kita menggunakan Simple Moving Average, SMA, untuk mengamati pergerakan harga dalam rentang waktu yang kita tentukan. Di teknik ini kita mengamati pergerakan rata-rata harga per satuan waktu, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 24 jam, 1 minggu dan 1 bulan sebagai bahan untuk menganalisa kemungkinan arah pergerakan harga selanjutnya. Penggunaannya hanya dipakai pada sebuah time frame yang kita pilih. Style kedua atau saya menyebutnya teknik analisa 2, atau juga saya menyebutnya Teknik zoom in, kita juga menggunakan moving average, MA, untuk mengamati pergerakan harga. Hanya di teknik kedua ini kita menggunakan multi time frame. Artinya kita memanfaatkan seluruh time frame TF yang ada di platform trading kita. Untuk mengamati pergerakan harga menggunakan sebuah MA. Nah, pada teknik Analisa kedua ini saya mencontohkan kita menggunakan MA dengan periode 3. Di sini kita mengamati pergerakan MA dengan periode 3 ini di seluruh time frame untuk mendapatkan gambaran pergerakan harga. Pengamatan kita lakukan berurutan dari TF terbesar ke TF terkecil dan lalu sebaliknya. Type MA yang kita gunakan di sini adalah Weighted Moving Average, WMA. Kenapa? Karena MA jenis ini lebih sensitif. Lalu style ketiga atau teknik analisa 3, atau saya menyebutnya juga teknik analisa Fibo, sebenarnya ini adalah pengembangan saja, intinya sama dengan teknik analisa 2, kita juga menggunakan WMA untuk mengamati pergerakan harga di seluruh TF. Hanya di sini kita menggunakan multima, yang periodenya kita atur sesuai dengan angka-angka Fibonacci, pukul 2.36, 3.82, 5.00, 6.18, 7.64 dan pukul 10. Di sini kita mengamati pergerakan harga berdasarkan pergerakan multima tersebut dari TF terbesar sampai TF terkecil dan juga sebaliknya. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnis forex.com. 123. Nah, informasi apa yang diberikan oleh ketiga style tadi adalah kecenderungan arah pergerakan harga, dan ini adalah satu hal dari dua hal penting yang harus kita miliki informasinya ketika kita menganalisa pergerakan harga. Lalu apa saja sih informasi yang kita perlukan untuk menghasilkan sebuah analisa pergerakan harga? Pertama, kita mesti mendapatkan informasi kecenderungan kemana arah pergerakan harga.
Kedua, kita mesti memiliki informasi batas-batas atau rentang pergerakan yang mungkin dicapai harga tersebut. Nah, informasi pertama yang kita butuhkan sudah kita peroleh dari teknik analisa 1. Teknik analisa 2 ataupun teknik analisa 3. Terserah Anda ingin menggunakan yang mana, ini tergantung sepenuhnya pada Anda. Anda sukanya yang mana terserah. Yang penting kita mendapatkan informasi kecenderungan pergerakan harga secara garis besar. Lalu, bagaimana kita mendapatkan informasi kedua yang kita butuhkan dalam menganalisa, yaitu batas atau rentang yang mungkin dicapai oleh harga. Nah, disinilah perhitungan matematis dan statistik mulai kita terapkan. Mengapa harus matematis dan statistik? Karena hanya ini yang saya kuasai untuk membantu saya menentukan batas atau rentang yang mungkin dicapai oleh pergerakan harga. Hehehehehe, kalau ada cara lain ajarin aku ya. Bagaimana kita menghitung batas-batas ini? Banyak caranya, dan aplikasinya bisa. Anda lihat di berbagai macam indikator, dari pivot, support resistance, Fibonacci sampai Murray Mat, semuanya intinya, berusaha memberikan pada kita gambaran batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga ketika bergerak, dengan perhitungan. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnisforex.com 124. Perhitungan tertentu. Nah, untuk menentukan batas yang mungkin, sekali lagi yang mungkin dicapai oleh harga, saya memilih perhitungan statistik dengan menggunakan standard deviation, simpangan baku, dan harga rata-rata. Mengapa? Karena dari riset statistik ditemukan bahwa sebuah data acak bisa diukur kemungkinan batas-batas pergerakannya, berdasarkan nilai rata-ratanya dan standar deviasinya. Secara statistik kita bisa mengukur batas-batas ini dengan lebih fleksibel. Fleksibel maksudnya di sini adalah statistik mampu memberikan lebih banyak informasi batas-batas yang kita butuhkan. Contohnya, dengan menggunakan MA, secara statistik kita bisa menghitung batas atas dan batas bawah sesuai dengan pergerakan MA-nya. Inilah yang aplikasinya Anda lihat pada Bollinger Bands. Nah, jika kita lihat BB punya 3 line, yang tengah atau middle band itu adalah simple moving average atau nilai rata-rata bergerak dari sejumlah data ke belakang yang diatur pada periodenya. Lalu upper line dan lower. Line-nya adalah batas atas dan batas bawahnya yang dihitung berdasarkan nilai deviasi dari middle line-nya. Selain itu, dengan statistik kita juga bisa melihat rata-rata harga masa lalu, atau rata-rata harga dalam periode waktu tertentu. Contohnya kita bisa menghitung nilai rata-rata harga 24 jam lalu, 1 minggu yang lalu, sebulan yang lalu dan lain sebagainya. Dengan sangat mudah. Aplikasinya bisa Anda lihat pada indikator-indikator pivot. Ada daily pivot, weekly pivot, Monthly pivot dan lain sebagainya. Namanya aja keren. Tapi itu hanya nilai rata-rata. Hehehehehe. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnisforex.com 125. Lalu dari nilai rata-rata periode waktu yang lalu ini kita juga bisa menghitung batas-batas pergerakan harga yang dihitung dengan formula tertentu. Dari sini lahirlah SR. Level, S1, S2, S3, R1, R2, R3, Camarilla level, Murray Mat level, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dengan data harga yang ada pada chart, kita hanya tinggal mengolahnya dan menghitungnya untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Untuk membantu analisa kita. Nah, kembali ke batas-batas yang mungkin dicapai harga, saya menggunakan beberapa perhitungan untuk mendapatkan informasi mengenai batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga. Saya merasa lebih percaya diri dengan perhitungan statistik, makanya saya lebih banyak menggunakannya dalam analisa.
Untuk memahami mengapa saya menggunakan banyak indikator untuk mendapatkan informasi yang saya butuhkan dalam menganalisa, saya akan mencoba menggambarkannya sebagaimana saya memikirkan ini sebelumnya, maksudnya biar lebih mudah buat teman-teman memahami apa yang ada di pikiran saya. Seperti saya sampaikan tadi, untuk menganalisa saya membutuhkan dua informasi. Pertama, saya harus mendapatkan informasi mengenai kecenderungan kemana arah Pergerakan harga, dan kedua, sampai di mana kemungkinan harga akan bergerak atau batas-batasnya. Nah, untuk mendapatkan kecenderungan arah pergerakan harga, saya menggunakan teknik-teknik analisa yang saya uraikan tadi, tetapi sampai saat ini saya lebih menyukai teknik analisa 1. Lalu setelah mendapatkan informasi ini, maka selanjutnya saya menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar-bisnis-forex.com 126. Membutuhkan informasi yang mampu memberikan pada saya batas-batas yang mungkin dicapai oleh harga yang sedang bergerak ini. Nah, apa saja yang bisa saya gunakan sebagai batas-batasnya? Pertama, tentu saja SMA yang saya gunakan untuk mendapatkan informasi arah pergerakan harga tadi juga saya gunakan sebagai batas-batas yang mungkin dicapai harga. Buktinya dapat Anda amati bahwa harga seringkali memantul di batas-batas ini atau bermain-main di sekitar batas-batas ini. Ma harian, ma mingguan, dan ma bulanan. Kedua, dari SMA ini secara statistik kita bisa menghitung batas-batas yang mungkin dicapai harga dari nilai rata-ratanya, yaitu dengan menggunakan perhitungan deviasi standar. Kemudian dari pemahaman statistik saya memahami bahwa SD1 adalah nilai standar deviasi yang digunakan untuk melihat rentang pergerakan sederet data yang terdistribusi secara normal atau penyebaran datanya normal. Di sini saya memutuskan untuk menggunakan SD1 dalam perhitungan nanti, karena dari sini saya juga akan mendapatkan informasi apakah harga bergerak dalam kondisi terdistribusi normal atau tidak normal.
Beruntungnya, saya tidak harus membuat indikatornya karena sudah ada Bollinger Bands (BB), jadi saya hanya tinggal menyesuaikan setting BB ini dengan kebutuhan saya. Nah, dari kondisi atau posisi harga di antara BBSD1 inilah saya mendefinisikan di SMA acuan yang saya gunakan kondisinya TRENDING atau flat, jadi kondisi SMA harian akan saya sebut flat jika harga berada di dalam BBSD1 harian, dan sebaliknya SMA harian akan saya sebut TRENDING jika harga berada di luar BBSD1 harian. Begitu juga dengan SMA mingguan dan SMA bulanan. Ketiga, saya juga membutuhkan nilai rata-rata beberapa periode ke belakang. Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnis forex.com. 127. Kenapa? Karena saya menggunakan SMA dengan periode tertentu untuk mengamati Rata-rata pergerakan harga, berarti saya memerlukan nilai rata-rata periode yang lalunya sebagai pembanding. Berarti saya harus menghitung nilai rata-rata ini juga. Untungnya lagi kita bisa membuat indikator untuk melakukan tugas ini. Nah, indikator KG Average HLCC membantu saya untuk melihat rata-rata 24 jam yang lalu, seminggu yang lalu dan 1 bulan yang lalu. Keempat, dengan menggunakan nilai rata-rata pergerakan harga yang lalu ini dengan statistik kita juga bisa menghitung batas-batas yang mungkin dicapai harga di rentang periode waktu berikutnya. Artinya kita membuat batas-batas dengan nilai standar deviasi tertentu yang kita hitung dari data periode sebelumnya, untuk membantu kita mengukur batas yang mungkin dicapai harga di periode sekarang. Inilah fungsi dari indikator KG Monthly Level, KG Weekly Level dan KG Daily Level. Indikator ini baru saya buat untuk membantu teman-teman, dan ini sama saja dengan KG Standard. DEVIATION Level, hanya dengan ini Anda tidak perlu lagi mengganti inputnya untuk melihat level-level harian, mingguan atau bulanan. Indikator-indikator ini menghitung level-level berdasarkan nilai standar deviasi dari 1, 2,3 dan 4. Penjelasan mengenai nilai-nilai deviasi dan artinya ada di thread. Anda bisa baca di sana. Nah, secara teoritis, sekarang saya sudah memiliki informasi yang saya butuhkan untuk menganalisa chart. Dengan SMA saya bisa melihat arah rata-rata bergerak harga selama 1 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang dan 1 bulan ke belakang. Kemudian saya juga sudah memiliki batas-batas yang mungkin untuk dicapai harga, baik SMA yang saya gunakan itu sendiri, Bollinger Bands, nilai rata-rata harian, mingguan dan bulanan periode sebelumnya, serta standar deviasi level. Lalu bagaimana kita menggunakan seluruh informasi yang terdapat pada chart kita? Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnis forex.com. 128. Sebagai bahan analisa. Pertama, kita amati posisi BB Monthly, BB Weekly dan BB Daily, apakah kondisinya TRENDING atau flat. Dari sini coba telusuri ke belakang apa yang sedang terjadi dengan pergerakan harga saat ini mulai dari BB Monthly. Maksudnya begini, kondisi flat dan TRENDING selalu terjadi bergantian. Jadi jika BB Monthly sedang dalam kondisi flat berarti sebelumnya BB Monthly dalam kondisi TRENDING entah up atau down. Nah, karena rentang monthly lebih panjang maka ketika kondisi BB Monthly misalnya TRENDING, jika kita amati kondisi BB Weekly dan BB Daily, maka kita dapat melihat bahwa kondisi di BB Weekly dan BB Daily justru terjadi kondisi flat dan TRENDING beberapa kali, sementara di BB Monthly sedang dalam kondisi TRENDING.
Begitu juga ketika BB Monthly dalam kondisi flat, yang terjadi di BB Weekly dan BB Daily kondisi TRENDING dan flat berulang-ulang. Keadaan TRENDING dan flat ini mencerminkan kondisi yang terjadi di market. Kondisi flat yang kita definisikan di sini identik dengan kondisi konsolidasi setelah harga bergerak tajam atau trending. Sifat market memang seperti ini. Saya akan mencontohkan kondisi Ruset. Please buka chart M15 dengan template yang saya bagikan di hal 148 thread. Belajar menganalisa chart ala KG di Forexindo. Jika kita perhatikan kondisi BB Monthly saat ini sedang dalam kondisi TRENDING Down. Tetapi kita melihat kondisi BB Weekly dalam kondisi flat dan BB Daily dalam kondisi flat setelah TRENDING up tadi, setelah hari Rabu dan Kamis sebelumnya. BB Weekly dan BB Daily ini TRENDING down. Nah, apa artinya ini? Artinya, harga sedang mengalami konsolidasi, dimulai dari BB. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnis forex.com 129. Daily flat yang akhirnya berubah menjadi trending up lalu flat lagi dan diikuti BB. Weekly yang mulai berubah menjadi flat kondisinya. Pertanyaannya, sampai mana kondisi konsolidasi ini berlangsung? Apakah konsolidasi ini akan berlangsung sampai BB Monthly? Atau sampai BB Weekly saja? Atau cukup sampai di sini karena BB Daily sudah flat lagi? Tidak ada yang tahu jawabnya. Nah, disinilah fungsi batas-batas yang kita gunakan tadi. Dengan mengamati bagaimana harga bergerak di antara batas-batas ini, kita bisa memonitor pergerakan harga, kita bisa mengamati apakah harga mampu melewati batas-batas di depannya. Kita hanya mengamati reaksi harga di batas-batas ini. Dan bukan menebak-nebak. Apakah harga akan tembus atau tidak, atau memprediksi harga akan memantul di sini. Dan di situ, hehehe we are not God. Jadi batas-batas ini berfungsi sebagai rambu-rambu saja buat kita, fokus kita tetap mengamati pergerakan harga. Lalu bagaimana kita mengamati pergerakan harga ini? Nah, untuk itulah fungsi dari WMA yang ada 6 biji di chart Anda, saya menggunakan WMA 4, 8,12, 16,20 dan 24 untuk memonitor pergerakan harga. Dan Multima yang ada di bawah membantu saya untuk melihat arah masing-masing WMA ini. Biru berarti up dan merah berarti down, maksudnya biar gak juling mata saya jadinya kalau hanya mengamati garis WMA yang 6 biji ini, hehehehehe. Untuk OP, aturannya tetap, kita OP di BB yang flat yaitu buy di lower BB-nya. Menganalisa chart ala KG, Kanggun. Belajar bisnisforex.com 130. Dan sell di upper BB-nya. Nah, apakah kita langsung OP ketika harga berada di kriteria OP kita tadi? Tidak. Kita tetap harus mengamati kondisi keseluruhan untuk melihat OP ini nanti aman atau tidak, dan WMA yang 6 biji ini membantu kita untuk itu selain tentu saja kita juga harus melihat batas-batas yang akan dilalui harga jika kita OP. Lalu apakah kita bisa masuk saat keadaan BB Monthly, Weekly dan Daily sedang TRENDING satu arah? Bisa. WMA yang 6 biji ini bisa membantu kita menemukan saat yang tepat untuk masuk. Coba backtest ke belakang hehehehe, tapi tetap kita mesti melihat batas-batas di depannya juga, memungkinkan untuk profit atau tidak. Kemudian, bagaimana dengan TP? Nah, batas-batas yang kita bicarakan tadi bisa kita jadikan TP,
Tetapi saya lebih suka membiarkan profit berjalan sampai memang minimal trend daily berubah. Untuk keamanan biasanya saya selalu mindset atau menggeser SL ke +1 setelah profit. Lalu bagaimana dengan SL? Hehehehe, Anda bisa menentukan sendiri SL ini, atau Anda bisa menggunakan batas yang ada di bawah atau di atas OP Anda ditambah spread +1 sebagai SL. Ini terserah Anda. Hampir lupa, di sebelah kanan atas, terdapat panah-panah yang memberikan informasi pada kita tentang kondisi BB. Panah up berarti TRENDING up, panah down TRENDING down, dan kuning berarti flat. Lalu panah di baris kedua adalah arah mahnya. Panah up berarti sedang up dan panah down berarti sedang down. Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnis forex.com. 131. Lalu .gghv 9.0, ini ada alatnya, untuk membantu kita mendeteksi perubahan di tren kecil. Ini hanya WMA 3, tujuannya biar ngasih tahu saya, hey. KG, tuh lihat chart karena WMA 3 sekarang up atau down, hehehehe, early warning lah. Nah, sekarang kita bisa melihat betapa sederhananya analisa ini kan. Chart memang rumit terkesannya, tetapi simple sebenarnya. Karena hanya 30 menit saya diberi waktunya. Titik. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan. Have a nice weekend semuanya. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Buat teman-teman teruskan mempelajari BB dan MA konsepnya, terutama yang teknik analisa 1, praktek review, sampai teman-teman menyatu dengan irama BB dan MA-nya. Materi belum selesai, apa yang saya bagikan baru pintu pembukanya. Setelah saya merasa teman-teman semua cukup memahami ini baru kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang sedikit agak rumit dan menjelimet awalnya, tapi akhirnya mudah kok. Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnisforex.com. 132. Nah, biar persiapannya matang sambil memperdalam teknik analisa 1, saya minta teman-teman mulai membekali diri dengan pengetahuan statistik, terutama mengenai materi. Means, moving average, modus, standard deviation, simpangan baku, linear square, kuadrat terkecil, normal distributions. Cari materi ini di buku-buku statistik, persiapkan materi ini perlahan. Good luck! Biasakan untuk melihat big map. Seperti pernah saya sampaikan sebelumnya, sebelum menganalisa biasakan untuk melihat maps atau peta keseluruhan terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya saya hanya menjelaskan seolah-olah big maps kita hanya sampai pergerakan monthly, padahal tidak, big maps itu gak ada batasnya. Sampai mana seharusnya kita melihat maps pergerakan harga? Jawabnya, semakin besar map yang kita lihat, maka semakin jelas informasi pergerakan yang akan kita lihat. Nah, kita lihat kasus GU minggu kemarin, di bawah ini saya buat peta di time frame weekly dot dan saya mencoba memetakan pergerakan harga dengan menggunakan BB. Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnisforex.com. 133. Yearly, BB48 SD1, dan BB4 Mon, BB16 SD1, ditambah dengan level statis tahunan. Coba lihat dan perhatikan baik-baik. Seandainya minggu lalu teman-teman melihat ini, saya yakin keputusan untuk sell yang dilakukan pasti akan teman-teman pikirkan berkali-kali sebelum melakukannya. Intinya, jika kita kebingungan atau ragu dengan peta yang kita gunakan saat ini, coba lihat peta yang lebih besarnya. Semoga membantu. Menganalisa chart ala KG, Kang Gun. Belajar bisnisforex.com. 134. Pelajaran selanjutnya,